Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Edwin. Selamat pagi Kak Lola. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Adik-adik, tahu nggak adik-adik kita lagi, Kak Lola sama Kak Edwin lagi ada di mana nih? Ya, betul sekali adik-adik. Kak Lola dan Kak Edwin sedang berada di gedung gereja GPIB Immanuel Depok, gereja kita semua adik-adik. Nah, kenapa nih Kak Lola dan Kak Edwin ibadahnya di dalam gedung gereja? Karena untuk mengobati rasa rindu adik-adik melihat gedung gereja kita adik-adik. Karena sudah 6 bulan bahkan 7 bulan mungkin ya adik-adik di rumah dalam masa pandemi ini. Gitu. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Aku persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Iya, adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk pembuka ibadah kita pada pagi hari ini dan juga untuk pembacaan firman Tuhan. Kita satu berdoa. Ya Allah Bapa surga, sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini dan kami akan membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dalam ibadah kami sehingga kami boleh memahami akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah pujian dan juga firman Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh berkembang dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya persilakan adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ke-19. Dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ke-19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri.
dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal. Adik-adik tahu siapakah penulis kitab Amsal? Ya, penulis kitab Amsal itu adalah Salomo. Dan adik-adik tentu juga tahu ya, siapakah Salomo? Ya, Salomo adalah anak dari Raja Daud. Yang bisa dipastikan Daud juga mempunyai latar belakang atau sejarah yang sangat baik dalam memimpin bangsa Israel. Nah, kitab Amsal ini berisi tentang nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran yang sering disebut juga dengan hikmat. Tujuan kitab ini ditulis yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan pada saat Salomo masih muda. Dan kitab Salomo ini juga dikenal dengan kitab hikmat dan didikan yang dilakukan oleh Salomo pada saat masih muda. Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat dan penuh dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Raja Salomo mendapatkan itu semua dari sang ayahnya, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Salomo mendapatkan itu semua karena berada di dalam lingkungan keluarga yang juga takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana kita melihat bagaimana Salomo dididik oleh Daud untuk menghormati akan adanya Tuhan, dan untuk menghormati akan bagaimana dia menjalankan kehidupannya di dalam kehidupannya, dan juga menghormati kedua orang tuanya. Menghormati ayah dan ibu itu bisa dengan jalan menunjukkan penghormatan dalam kata-kata dan perbuatan. Bersikap menghormati posisi mereka. Posisi mereka adalah posisi yang lebih tua, lebih berpengalaman daripada kita. Itu bagaimana kita menghormati orang tua kita. Nah, dalam kata Yunani yang dipakai untuk menghormati berarti itu adalah memuja, menjunjung tinggi, dan menghargai untuk menghormati. Itu berarti menunjukkan suatu sikap yang sangat respek. Bukan saja karena dalam jasanya, tapi dalam kedudukan mereka sebagai orang tua. Allah sangat menghargai penghormatan kepada orang tua, sampai hal tersebut dicantumkan di dalam 10 hukum Taurat. Adik-adik masih ingat ya, 10 hukum Taurat itu berada di dalam kitab Keluaran. Ya, adik-adik bisa buka di kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Bagaimana di situ di hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Allah sangat menekankan bagaimana kita menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu satu-satunya perintah yang di dalam Alkitab yang menjanjikan suatu umur yang panjang ketika kita bisa melakukannya itu dalam kehidupan kita. Salah satu wujud kasih dan hormat adalah memperhatikan nasihat dan petunjuk orang tua. Sebagai orang tua yang pernah melewati masa remaja, saya sangat ingat bahwa remaja seringkali merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih gaul, atau lebih high-tech yang pada saat zaman ini, atau nggak gaptek, ya. Tapi tanpa disadari, banyak remaja yang meremehkan akan nasihat orang tuanya. Dan mereka berpikir atau beranalisa bahwa keputusan yang mereka ambil itu jauh lebih benar, tanpa harus meminta nasihat daripada orang tua kita yang lebih berpengalaman. Ya adik-adik, setinggi apapun tingkatan pendidikan sebagai seorang anak, dan secanggih apapun dirinya dibandingkan dengan keadaan orang tuanya, tetap tidak bisa menyalahkan orang tua
dalam hal pengalaman. Dan yang lebih penting lagi, itu adalah wakil Allah di dalam dunia ini, yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk mendidik kita sebagai anak-anaknya. Berkaitan dengan mendengarkan dan mengikuti nasihat daripada orang tua, lebih mencegah suatu tindakan bahaya atau menjerat daripada maut yang akan mengintai kehidupan kita dalam hal didikan dan juga nasihat yang diberikan oleh orang tua. Karena apa? Karena orang tua lebih peka daripada seorang anak ketika seorang anak mau menjalani kehidupan pribadinya. Jika sebuah nasihat tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita mengikuti dan itu mendatangkan suatu kebaikan juga bagi diri kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga meneladankan yang sangat baik dalam meringankan beban orang tua atau dalam menghormati orang tua. Yesus melakukan contoh teladan yang sangat baik ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Bagaimana Yesus dalam usia ke-12 tahun, Yesus sangat berhikmat dan Tuhan Yesus sangat paham akan firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu terhadap orang tuanya. Tetapi pada usia yang menginjak 30, Tuhan Yesus baru melakukan suatu pelayanan ke bait Allah dengan melayani di hayalak ramai. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu melayani keluarga dibandingkan di luar. Karena Tuhan Yesus tahu prioritas utamanya adalah melayani keluarga, baru setelah itu dia melayani keluar. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi Tuhan Yesus tidak semerta-merta ketika dia berusia 12 tahun, dia tidak bekerja, tidak membantu orang tuanya. Tuhan Yesus tetap membantu orang tuanya, tetap mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya sebagai tukang kayu. Nah, itu menjadi suatu teladan dan contoh yang sangat baik. Bagaimana Tuhan Yesus melayani keluarga, setelah itu dia baru melayani keluar. Itu satu bukti teladan yang harus kita ikuti. Di saat ini, yang dapat kita lakukan adalah membantu orang tua kita dengan mengambil bagian tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan kemampuan atau kapasitas yang adik-adik punya. Misalkan, adik-adik bisa menyapu, mengepel, atau membersihkan halaman. Silakan adik-adik melakukan itu semua. Dengan melakukan itu, orang tua pasti sangat bangga. Dan hal itu tidak bisa diungkapkan. Tetapi dalam hatinya, orang tua mengucapkan, saya bangga mempunyai anak seperti ini. Dalam melakukan hal ini saja, beban orang tua sudah cukup ringan adik-adik. Dengan kita setia melakukan tugas tanggung jawab yang sangat kecil di dalam kehidupan kita. Dan bukan saja meringankan beban orang tua, tetapi ini menjadi suatu latihan kita memiliki mental yang sangat baik dalam melakukan tanggung jawab sebagai seorang anak. Kita mempunyai mental untuk punya tanggung jawab membersihkan sesuatu dalam kehidupan mereka. Dan apa yang mereka lakukan, tugas tanggung jawabnya itu bisa mereka pergunakan pada saat mereka nanti sudah berkeluarga. Nah, tanggung jawab sebagai seorang anak adalah merawat orang tua sampai masa tua atau dalam keadaan tidak berdaya. Itu tugas tanggung jawab kita sebagai anak. Salah satu, kita menghormati. Merawat orang tua di masa tua, mereka adalah suatu langkah nyata bagaimana menghormati orang tua. Tetapi berapa banyak anak yang benar-benar mau memelihara orang tua ketika mereka sakit atau ketika mereka lemah.
Penghormatan terakhir kita bukan pada saat orang tua kita berada dalam keadaan sehat, tetapi dalam keadaan tidak berdaya. Di situ adalah suatu penghormatan kita terhadap orang tua. Bagaimana kita harus merawat dan menjaga mereka. Jangan sampai kita merawat orang tua kita pada saat sudah sakit atau sudah meninggal. Itu sudah terlambat adik-adik. Mungkin dalam kehidupan kita sangat sulit ya adik-adik untuk menghormati orang tua. Mungkin adik-adik pernah punya perasaan, saya susah kak untuk merawat orang tua saya. Begitu saya juga pernah seperti itu. Karena apa? Kita mengalami masa sulit menghormati orang tua. Pastinya kita pernah terluka atau kecewa dengan orang tua. Dalam hubungan orang tua dengan anak, pasti adik-adik ada suatu gesekan. Baik gesekan di dalam maupun gesekan di luar. Hubungan harmonis apapun dalam keluarga, pasti pernah terjadi saling singgung-menyinggung. Atau saling mengecewakan satu dengan yang lain. Entah dengan ayah, entah dengan ibu, entah dengan kakak, entah dengan adik, atau dengan siapapun. Dan harus diakui, ada yang cukup parah merasakan kerusakan sebuah hubungan dengan orang tua. Namun, kita bisa kembali memperbaiki hubungan tersebut. Dengan cara apa? Ya, dengan cara mengampuni. Kita mau nggak mengampuni orang tua kita? Yang memang bisa jadi salah orang tua, atau mungkin salah kita. Tapi balik lagi, kita mau memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, menghormati orang tua yang sudah rusak, yaitu dengan cara mengampuni. Kita mengampuni ayah kita jika dia melukai hati kita. Mungkin dari adik-adik ada kesulitan untuk menghormati orang tua. Karena apa? Karena ada perasaan kecewa, perasaan sakit hati terhadap orang tua kita. Dalam hubungan kita dengan orang tua, pasti ada namanya satu gesekan. Baik gesekan di dalam maupun gesekan dari luar. Dalam hubungan harmonis apapun dalam keluarga, adik-adik pasti pernah bersinggungan atau saling melukai. Baik itu kita dengan papa kita, baik dengan mama kita, dengan kakak kita, atau dengan adik kita. Nah, kita bisa mengambil kekecewaan itu dengan cara apa? Ya, tentunya dengan cara kita mengampuni. Bagaimana kita mau mengambil langkah tegas dalam hati kita bahwa kita harus mau mengampuni kesalahan orang tua. Baik kesalahan itu dari pihak orang tua maupun dari kesalahan kita. Tapi kita belajar mau mengampuni kesalahan orang tua. Mengampuni orang tua kita, bagaimana kita mengampuni ayah kita yang pernah melukai hati kita. Mengampuni ibu kita jika tidak seperti yang kita harapkan. Ketahuilah adik-adik, bahwa tidak ada orang tua yang sempurna di dalam dunia ini. Dengan pengampunan yang kita berikan kepada orang tua kita, namanya kita sudah membuang sampah dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mau mengampuni itu, maka sampah dalam kehidupan kita itu masih terus kita gendong di dalam kehidupan kita.
Ya adik-adik, saya minta untuk adik-adik mempunyai sikap yang sangat tegas untuk mau mengambil sikap mengampuni. Ketika kita mempunyai hubungan yang sudah rusak dengan orang tua kita. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mau mengampuni kita. Dan kita harus mengampuni kedua orang tua kita jika kita mempunyai rasa kecewa. Yang kedua, kita diminta untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita, baik itu orang tua, kakak kita, saudara kita, kakek, nenek kita, atau siapapun. Kita harus merendahkan diri kita untuk menghormati mereka, karena mereka adalah wakil Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Tuhan untuk belajar menghormati mereka. Tanpa adanya pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mentaati akan firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Saya minta adik-adik, kita belajar menghormati mereka dalam kehidupan kita. Supaya kita umur panjang, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Pengucapan syukur adik-adik dapat dilakukan atau dikirim melalui cara di sini. Dan di sini. Dan di sini. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Ya adik-adik, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa surga, sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam 1 minggu ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur juga untuk apa yang boleh kami terima hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang satu apapun Tuhan. Ya Allah Bapa surga, pada saat ini kami akan berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pemerintah kami boleh berusaha untuk menanggulangi akan masalah corona yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau boleh memberkati akan setiap pejabat negara kami, baik presiden, menteri, atau jajaran yang tertinggi sampai yang terendah di dalam negara ini Tuhan boleh memberkati. Biarlah setiap kebijakan yang boleh dikeluarkan itu boleh membawa dampak yang luar biasa bagi bangsa negara kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh menyerahkan akan setiap apapun kondisi negara kami dalam masa pandemi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga bangsa negara ini boleh mengendalikan akan penyakit corona ini Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati akan setiap situasi apapun yang ada dalam negara ini dengan keadaan kondusif. Ya Allah Bapa surga, pada saat ini kami juga berdoa Bapa untuk keadaan gereja-gereja yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan setiap gereja yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan apapun Tuhan dalam memberitakan Injil. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap para pelayan, hamba Tuhan, atau apapun Tuhan yang melibatkan dalam pelayanan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Khususnya kami berdoa Bapa untuk gereja kami, GPIB Immanuel Depok. Kiranya Tuhan boleh memberkati akan ketua majelis kami, Ibu Pendeta Ibu Ivon. Biarlah Tuhan boleh memberkati dia dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan dalam melayani masa jabatannya di dalam GPIB Immanuel Depok Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penatua, diaken, dan siapapun Tuhan, pelkat-pelkat yang ada. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka dalam masa pelayanan mereka Tuhan. Ya Allah Bapa surga, kami boleh menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa Bapa untuk para pelayan, khususnya pelayan Pelkat PT Tuhan.
Kami berdoa Bapa untuk setiap pengurus yang boleh ada. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga para pelayan dan juga para pengurus boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan mereka. Dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, juga hikmat-Mu Tuhan. Biarlah setiap program yang ada Tuhan boleh berikan mereka hikmat dalam menjalankannya ini Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan kami juga berdoa Bapa untuk program-program kami. Dalam 1 tahun ke depan, biarlah apa yang boleh kami programkan boleh berjalan dengan maksimal Tuhan. Ya Allah Bapa surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa Bapa untuk adik layan kami Tuhan, Andrianus beserta keluarga mama papanya Tuhan, yang mengalami ledakan gas LPG Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pasca operasi yang keempat yang boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi saudara kami, Andrianus Tuhan beserta dengan mama papanya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, ketabahan, dan juga apapun yang dibutuhkan Tuhan. Biarlah di masa pengobatan Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh memahami akan makna penyebab musibah ini Tuhan. Suatu biarlah Tuhan kami mempercayakan sepenuhnya akan masa pengobatan dan Andrianus beserta mama dan papanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga boleh mencukupi akan kebutuhan finansial yang mereka butuhkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka boleh sukacita karena Allah sendiri yang boleh menopang dan menolong akan kehidupan keluarga ini Tuhan. Ya Allah Bapa surga, kami boleh menyerahkan sepenuhnya kehidupan Andrianus dan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Ya Allah Bapa surga, inilah doa syukur syafaat kami Tuhan. Kami boleh alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Benar adik-adik, dari lagu Kasih Ibu, memang benar kasih orang tua tidak mengharapkan kembali. Kasih orang tua kepada kita akan diberikan sepanjang umur kita. Adik-adik, kita masuk ke dalam pengutusan. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 52 dengan Hai Dengarlah Anakku. Saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.
ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.